Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan sekuat tenaga kita. Di samping itu pula, marilah kita bersyukur kepada Allah karena berkat rahmat, nikmat serta hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada siang hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah tentang hakul jari, hak tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat saimanukum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita akan 11 perintah. Di antaranya adalah wal jari dil qurba wal jaril junubi. Kita diperintahkan oleh Allah supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Baik itu tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Mbak, siapa yang dinamakan tetangga dekat dan tetangga jauh itu? Menurut Ibnu Abbas, yang dinamakan tetangga dekat adalah tetangga yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Jadi misalkan tetangga panjenengan masih saudara sendiri, masih keponakan sendiri, masih pakde, paman sendiri, berarti itu dinamakan tetangga dekat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga
yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ini menurut Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan yang dinamakan tetangga dekat adalah tetangga sesama muslim. Jadi misalkan tetangga panjenengan sama-sama muslimnya, berarti itu dinamakan tetangga dekat. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang bukan muslim. Jadi tetangga dekat dan tetangga jauh kita sama-sama diperintahkan oleh Allah supaya kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita melalui sabdanya, Mazala Jibrilu yusini bil jari. Malaikat Jibril itu senantiasa memberi wasiat kepadaku tentang tetangga. Jadi setiap aku ketemu malaikat Jibril, pasti bahas masalah tonggo. Ketemu Jibril, bahas masalah tetangga. Hatta donantu, sehingga aku mengira annahu sayuwarisuhu. Sesungguhnya tetangga itu diberi warisan. Ini bukti, Pak. Pentingnya hidup bertetangga. Karena antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya itu ada hak dan kewajiban yang harus dikerjakan masing-masing tetangga. Jadi panjenengan itu punya hak banyak. Ada hak kerabat, ada hak sesama muslim, ada hak tetangga. Misalkan tetangga panjenengan itu kerabat panjenengan sendiri, berarti panjenengan punya 3 hak. Hak kerabat ada, hak sesama muslim, dan hak tetangga. Tapi misalkan lagi, Pak, tetangga panjenengan bukan kerabat sendiri, berarti panjenengan cuma punya hak 2, hak sesama muslim dan hak tetangga. Misalkan lagi, tetangga panjenengan bukan kerabat sendiri, bukan sesama muslim, berarti panjenengan cuma punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Begitu tetangga panjenengan sakit, maka panjenengan harus menjenguk dia. Harus sambang panjenengan, Pak. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya tetangga orang Yahudi, berarti bukan muslim. Ketika orang Yahudi ini sakit parah, Nabi pun sambang, Pak. Wong jenenge tonggo, Nabi pun sambang. Ketika Nabi masuk ke rumah orang Yahudi ini, Nabi langsung duduk di dekat kepala dia, karena dia dalam keadaan berbaring. Kemudian Nabi mengatakan, wahai orang Yahudi, aslim taslam. Masuklah Islam kamu, taslam, tentu kamu akan selamat. Lalu orang Yahudi ini mantu, Pak, mengiyakan. Kemudian orang Yahudi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tak lama kemudian orang Yahudi ini menghembuskan nafas yang terakhir alias meninggal dunia. Masya Allah, Pak. Wajah Nabi saat itu kalmat haba. Wajah Nabi seperti sepotong emas. Cerah, padang. Gembiranya luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi angqaddahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini bukti, Pak. Enaknya punya tetangga yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada tetangganya. Seperti Rasulullah tadi, ketika tetangganya orang Yahudi sakit, Nabi sambang, Pak.
Bukan hanya sambang, Nabi pun memberikan nasihat sehingga orang Yahudi ini mendapatkan hidayah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi panjenengan nggih ngoten, Pak. Panjenengan pas nyambangi orang sakit, nggak cukup, Pak, membawa hadiah. Nggak cukup mendoakan supaya orang yang sakit itu cepat sembuh. Ada yang lebih penting daripada itu. Tanyakan masalah ibadahnya, terutama sholatnya. Karena yang saya teliti, Pak, setiap saya nyambangi orang sakit, itu jarang sholat orangnya. Makanya kalau panjenengan nyambangi orang sakit, tiru Nabi Muhammad memberi nasihat, suruh dia sholat. Dan misalkan loh, orang itu mau sholat, kemudian dia diwafatkan oleh Allah, berarti dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi misalkan jenengan suruh sholat kok mau, kemudian dia diberi oleh Allah kesembuhan total, kemudian dia mau sholat terus, maka setiap dia sholat panjenengan dapat kiriman pahala. Setiap dia sholat panjenengan mendapatkan kiriman pahala. Inilah yang dinamakan amal jariyah. Lumayan, Pak. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai tetangga orang Muslim yang bernama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah ini sakit parah, Nabi pun ya jenguk, Pak. Jangankan orang Muslim, orang Yahudi saja yang bukan Muslim disambangi oleh Nabi. Ini Muslim, Pak, tambah disambangi lagi, Pak. Ketika Nabi sampai di rumahnya Abu Salamah, lah kok mata Abu Salamah sudah terbelalak, wis mendelik, Pak. Nabi pun langsung masuk, kemudian memejamkan kedua matanya. Kemudian Nabi mengatakan, innal basara yatba'ur ruh. Sesungguhnya mata itu mengikuti ruh. Jadi ketika roh mau dicabut dari badan, mata ini, Pak, ngikuti. Ngawasi, Pak, sampai lepas. Jadi kalau panjenengan ningali, Pak, ada orang yang meninggal dunia, kemudian matanya kok terbelalak, itu bukan mati penasaran, Pak. Bukan mati su'ul khotimah. Memang fitrah mata seperti itu. Maka tugas panjenengan saat itu cuma satu, Pak. Cepat-cepat dipejamkan matanya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, Pak, orang-orang yang ada di situ nangis kabeh, Pak. Lebih-lebih kaum Hawa. Maklum saat itu kan masih bau-bau jahiliyah. Orang-orang kalau nangis itu ngawur, Pak. Makanya saat itu Nabi mengatakan kulu khairon. Katakanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat yu'amminuna ala ma taqulun, mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Makanya saat itu Nabi langsung mengajari istrinya Abu Salamah yang bernama Ummi Salamah satu doa, Pak. Allahumma gfirli walahu wa aqibni anhu uqban hasanah. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, dan berilah aku ganti yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Lakon doa yang diajarkan oleh Nabi ini mustajabah, Pak. Dikabulkan oleh Allah. Tak lama kemudian Ummi Salamah ini diberi ganti oleh Allah suami yang jauh lebih baik daripada suami yang pertama, yaitu Rasulullah SAW. Ini bukti, Pak. Enaknya mempunyai tetangga yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada tetangganya, yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini ada guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfiru
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.